yang setia, yang tidak pernah berubah. Bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, yang penuh kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu lewat urapan-Mu yang baru. Biar kiranya setiap tutur kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau Roh Kudus, sehingga setiap firman yang hamba sampaikan, firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang memberkati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sore kasih. Salam Bapak Ibu. Semangat selalu ya. Amin. Harus semangat. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan buka dulu Alkitab kita yang terambil Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Cuma satu ayat saja. Yohanes pasal 14 ayat 12. Itu perjanjian baru. Kalau sudah ditemukan oleh Bapak Ibu sore kasih, saya akan undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Di sini saya buat judul khotbah saya, pelayan Tuhan yang handal, ya. Pelayan Tuhan yang handal, atau pelayan Tuhan yang dapat dipercaya dan diharapkan. Itu artinya pelayan Tuhan yang handal dan dapat dipercaya, ya, dan mengandalkan Tuhan. Di sini berkata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi ini yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya Bapak Ibu sore kasih. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang besar di sini Bapak Ibu sore kasih bukanlah menandakan suatu penyalipan, ya, atau kita mengikuti seperti bagaimana Yesus waktu dia melayani di muka bumi ini selama 3,5 tahun, sehingga dia merelakan dirinya, dia mati di kayu salib, bahkan dia bangkit hari yang ketiga. Cuma hanya Yesus yang dapat melakukan itu di kolong langit ini. Tetapi Yesus menekankan kepada murid-muridnya pada masa itu Bapak Ibu sore kasih, selama 3,5 tahun melangkah murid-muridnya bersama dengan Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus, kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Artinya pekerjaan-pekerjaan besar ini bukan berbicara mengenai mujizat, bukan berbicara mengenai keheranan, tanda-tanda ajaib Bapak Ibu sore kasih. Yesus mengadakan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang Yesus adakan. Pertama-tama Yesus mengadakan mujizat, yaitu pesta di Kana. Air menjadi anggur. Atau Yesus mengadakan mujizat, 5.000 orang harus dikasih makan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, berapa roti sama kamu? Berapa ikan sama kamu? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika Yesus melihat ke atas dan meminta kepada Bapa di surga, maka turunlah suatu roti dan manna Bapak Ibu saudara kasih, sehingga 5.000 orang itu dapat dikasih makan oleh karena 5 roti 2 ikan. Mujizat sangat luar biasa, bahkan lebih daripada 12 bakul. Tetapi kita melihat Bapak Ibu saudara kasih,
Apakah semuanya ini bertobat? Apakah semuanya orang ini mengikut Yesus? Mereka hanya melihat tanda dan mujizat sehingga mereka terheran-heran hanya begitu saja, saudara kasih. Bahkan Yesus juga pernah mengadakan suatu mujizat yang sangat luar biasa. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Apa yang kau mau? Sembuhkanlah kami, Guru. Ketika mereka berkata, sembuhlah mereka. Tetapi yang ke-10 itu, saudara kasih, cuma hanya 1 orang yang datang kepada Yesus. Jadi Yesus tidak heran, saudara kasih. Makanya tidak diperlukan, sangat-sangat tidak diperlukan banget mengenai mujizat dan kesembuhan ini. Ada banyak orang melakukan mujizat dan kesembuhan, saudara kasih. Tapi belum tentu orang itu setia datang mengikut Tuhan, saudara kasih. Makanya Yesus berkata di sini, pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, artinya di sini meningkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama. Bukan karena melakukan mujizat dan sebagainya, saudara kasih. Ya, banyak orang melakukan mujizat dan sebagainya, tapi belum tentu mereka memiliki iman yang sangat luar biasa. Iman inilah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu. Walaupun kita tidak melihat, namun kita tetap percaya kepada Tuhan. Arti percaya kepada Tuhan artinya kita tetap setia. Amin. Itu yang dimaksud, saudara kasih. Bukan karena kita disembuhkan oleh karena sakit penyakit kita oleh mujizat Tuhan. Ya, ada banyak orang disembuhkan oleh karena sakit penyakitnya. Ada banyak orang mungkin tadinya dia nggak punya anak jadi punya anak. Sementara aja dia setia. Tapi ketika di penghujung masalah dan persoalan yang datang menerpa seseorang itu, saudara kasih, dia tidak mau lagi setia kepada Tuhan. Ya, ini yang dimaksud daripada Tuhan Yesus. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan tanda-tanda heran, tanda mujizat, tidak. Tapi di sini dikatakan bagaimana kita meningkatkan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Ya. Untuk meningkatkan iman kepercayaan kita kepada Kristus, Bapak Ibu saudara kasih, memang kita harus mati di dalam daging. Coba kita melihat dulu Roma. Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga ini biasa sebenarnya dikhotbahkan, tapi berbeda-beda cara penyampaiannya, Bapak Ibu saudara kasih. Roma pasal 12 ayat ketiga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, dikatakan ayat ketiga, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu pikirkan bagiku begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya saudara kasih, kita hidup ini, ya, kalau kita meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, memang kedagingan kita harus kita matikan. Ketika kita matikan kedagingan kita, maka kita akan bertumbuh, kita akan berbuah adanya, saudara kasih. Ya, kita akan berakar, Bapak Ibu saudara kasih. Dan ini yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus meningkatkan iman kepercayaan kita. Bagaimana caranya untuk kita meningkatkan iman kepercayaan kita? Kita harus banyak belajar dan memahami dasar-dasar Alkitab ini, saudara kasih. Kita harus banyak merenungkan firman Tuhan ini. Coba kita melihat dulu Ibrani, atau kita melihat dulu 1 Petrus dulu lah, 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Bagaimana kita meningkatkan, ya, iman kita kepada Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Saya akan baca buat kita semua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, katakan. Ternyata orang yang meningkatkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan harus seperti bayi yang baru lahir. Kalau istri saya ini, saudara kasih, rindu memiliki sebenarnya keturunan, ya, momongan. Karena si Monik juga udah gede, sudah besar.
Jadi anak-anak tetangga itu saudara kasih, kalau ada yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang bersih, anak-anak tidak ingusan, paling senang kalau istri saya ini. Padahal sebenarnya kalau di rumah itu sibuk, ngurus sini, ngurus sana, ngurus sini, tapi urusan anak orang selalu diurusin. Tapi dalam hati saya tidak apa-apalah untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi sampai kepada bukan hanya menggendong, bukan hanya dalam istilahnya karena bersih, karena cakap, karena cantik, karena ganteng baby ini sehingga dia gendong, tidak. Tapi dia urusin sore kasih. Ya udah sini saya kasih makan. Mulai saya perhatikan kemarin sore kasih, padahal ada mamanya, ada bapaknya. Sini bawa nasinya, buburnya diulek sore kasih karena sudah ada giginya, mungkin di atas 2, di bawah 2 ya. Jadi sudah mungkin bisa dikunyah-kunyah begitu, diulek-ulek begini, diulek-ulek. Ya, dikasih makan sama istri saya, sama Ibu Elista. Ya, saya mulai renungkan sore kasih. Ternyata baby ya, yang masih usia 7 bulan, 8 bulan, setahun sore kasih, masih ingin disuapin susu atau bubur makanannya sore kasih. Tapi ketika disuapin pakai bubur, dia nangis. Selesai udah kenyang sebenarnya. Tapi ternyata sore kasih ada sesuatu yang dia rindukan, yaitu susu. Dia minum lagi susu sore kasih. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan ini. Kita harus memiliki kerinduan, ya, belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Berarti kita harus seperti bayi sore kasih, yang ingin selalu air susu, ya, selalu ingin susu sore kasih. Jadi kalau kita nggak minum susu itu, anak-anak kalau minum susu nggak minum susu nangis. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi Yesus menekankan kepada kita supaya kita seperti bayi yang selalu ingin firman Tuhan, yang selalu rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Supaya kenapa? Supaya iman dan kepercayaan kita tingkatkan sore kasih. Jadi bukan karena mujizat kita datang kepada Tuhan, bukan karena makanan kita datang ke gereja, tapi kita datang oleh karena kerinduan kita datang kepada Tuhan sore kasih. Supaya kenapa? Supaya kita bertumbuh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini yang dikatakan di sini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ternyata sumber supaya kita boleh bertumbuh sore kasih, kita harus memiliki kerinduan yang mendalam. Ya, selalu ingin air susu. Ya, air susu itu yang dikatakan itu firman Tuhan. Selalu memiliki kerinduan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat, Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran dari firman Kristus. Ya, jadi iman kita timbul dari pendengaran. Artinya kita mendengar. Ya, bagaimana kita meningkatkan iman kepercayaan kita kalau kita tidak pernah mendengar? Atau kita mungkin datang ke gereja sekali sebulan, kita datang ke gereja atau 2 kali sebulan. Saya terlampau khawatir orang jemaat-jemaat seperti begini tidak akan bisa meningkatkan iman kepercayaannya. Dan satu ketika datang masalah persoalan iman seperti begini, akan lari sore kasih dari masalah, ya. Tetapi orang-orang yang meningkatkan iman dan kepercayaannya, yang selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan, masalah persoalan yang datang pun dalam kehidupannya, dia tetap setia datang kepada Tuhan. Amin. Ini milikilah kerinduan sore kasih. Supaya kenapa? Supaya kita paham benar. Jadi kalau orang memiliki kerinduan seperti baby yang selalu ingin air susu sore kasih, saya yakin dan percaya kita pasti bertumbuh. Kita pasti haus terus sore kasih. Rugi kalau kita nggak ke gereja. Kenapa? Karena ada berkat-berkat Tuhan yang secara khusus yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau gembala sidang di tempat ini untuk kita dengar, untuk kita simpan dan kita kelola di dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh. Ini dikatakan Bapak Ibu sore kasih. Jadi memiliki kerinduan. Kalau kita tidak memiliki kerinduan, kita tidak akan kuat menghadapi masalah ini. Ini kuncinya. Coba kita melihat dulu 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Jadi kalau saudara tidak seperti baby tadi, tidak memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, saya terlampau khawatir saudara tidak akan kuat. Saudara tidak akan bertumbuh sore kasih. Ya, ada
saudara saya, abang saya, dari kecil dia lahir sudah jadi orang Kristen. Istrinya orang Brebes, orang Muslim. Abang saya ini di zaman Covid ini mulai goyang. Pelayanan dia tinggalkan, ya. Pelayanan dia tinggalkan, kembali lagi merokok, sore kasih. Sampai sekarang merokok. Akhirnya imbasnya kenapa sore kasih? Imbasnya itu kena kepada istri dan kepada anaknya. Istrinya mulai uning-uningan, mulai goyang, anaknya juga mulai goyang sore kasih. Makanya itu tergantung kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangga itu tidak konsekuen untuk melayani Tuhan, saya khawatir rumah tangga itu akan goyang adanya. Sehingga apa yang terjadi sore kasih? Ya udahlah, lo nggak mau ke gereja, gue mau jadi Islam aja deh, katanya. Ya dilihat kepala rumah tangga tidak seorang pemimpin sore kasih, tidak menjadi seorang pemimpin, tidak ada seorang figur yang sangat luar biasa dalam Tuhan, sehingga istri mulai mengundurkan diri, anak-anak juga begitu. Jadi nanti anak-anak muda ini kalau udah berumah tangga, jangan engkau meninggalkan pelayananmu, jangan engkau pernah meninggalkan Tuhan. Makanya Mazmur 133 dikatakan ayat 1 sampai 3, seperti minyak di kepala Harun meleleh ke janggut, dan keluarga yang rukun itu ketika ada urapan Allah di dalam kehidupan rumah tangga itu sore kasih. Ketika ada urapan Allah di kepala itu melelehlah ke janggut. Janggut berbicara mungkin istri, lalu melelehlah ke jubahnya dan kepada anak-anaknya. Maka kesanalah Allah mencurahkan berkat-berkat kehidupan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sore kasih. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Coba kita melihat dulu 1 Tesalonika ya. Ayatnya berapa itu? Ayatnya pertama. Atau 1 ya, betul. 2. Iya. 2 Tesalonika pasal 1. Ya, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Jadi orang yang selalu rindu akan air susu ya, rindu kebenaran firman Tuhan, maka dia akan kuat dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Saya akan baca dulu. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ternyata orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, orang yang rindu memahami kebenaran firman Tuhan, dikatakan imanmu semakin bertambah, bukan semakin berkurang, benar? Ya. Coba kalau kita mengasah seperti Monik lah, waktu dia mau sekolah, mau lulusan ke SMA sore kasih, ya, dia bisa dapat peringkat yang ke-8 dari 600 lebih sore kasih. Ya, padahal dia selama ini main apa namanya itu, main game-game itu sore kasih, pagi, siang, malam, tanpa hari, tanpa game. Tapi ketika mau ujian sore kasih, mulai maminya Ibu Elisa mengingatkan, Monik, kalau kamu masuk swasta itu Marsudurini ataupun mungkin Yakobus dan sebagainya dan Moskow itu akan menghabiskan uang sekian puluh juta. Apalagi di zaman Covid ini duit nggak ada. Akhirnya dia mengambil satu keputusan. Dia belajar sore kasih. Dia mulai mengasah otaknya. Ya, mengasah otaknya. Saya pikir dia main game itu. Ternyata mulai saya intip sore kasih. Ketika saya intip ternyata dia belajar. Udah selesai ujian sore kasih, ternyata rupa-rupanya kita dapat kabar 8 besar dari 600 orang. Demikianlah kehidupan kita. Kita asah, ya. Kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Supaya kenapa sore kasih? Supaya kita kuat. Supaya kita bertumbuh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa begitu banyak orang tidak setia ke gereja? Ini kuncinya. Tidak mendengar firman Tuhan. Ya. Roma pasal 10 ayat 17 tadi. Iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus.
Bagaimana kita meningkatkan iman dan kepercayaan kita? Kita harus seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni. Kita harus selalu merindukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Supaya kita kenapa? Supaya kita bertambah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Supaya kita kuat untuk menghadapi situasi, masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada saudara, masalah tidak pernah selesai. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara kasih. Kalau saudara suka baca berita, saya paling senang baca berita, saudara kasih. Itu kalau lebih jelas-jelasnya itu kalau YouTube itu kan banyak penipuan. Saya lebih senang kalau di layar televisi. Bangsa-bangsa di dunia ini diperkirakan nanti ada berapa bangsa yang akan bangkrut, saudara kasih. Ya, termasuklah bangsa Bangladesh sudah mengundurkan diri pemerintahannya, presidennya. Bahkan masyarakatnya datang ke rumah presidennya, saudara kasih. Mereka di situ ngopi, mereka berenang di kolam berenang, mereka happy mau menikmati. Bukan hanya presiden kita yang bisa menikmati ini, kita juga bisa menikmati. Ya, ada lagi nanti bangsa-bangsa yang berikutnya nanti yang akan bangkrut, saudara kasih. Di zaman COVID ini, ya kita tidak tahu Indonesia bagaimana, saudara kasih. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Alkitab mencatat, memang sudah tertulis di sini. Makanya dikatakan buku yang paling terbesar adalah Alkitab. Sebelum kejadian-kejadian terjadi bangsa melawan bangsa, terjadi kelaparan dan sebagainya, di dalam Alkitab sudah tertulis. Tetapi kita perlu belajar sejarah, perlu belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan keliru untuk hidup ini, supaya kita tetap setia datang kepada Tuhan. Amin. Ini dia kunci rahasianya, meningkatkan iman dan kepercayaan kita, supaya kita boleh kuat, supaya kita boleh bertambah, bertumbuh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kelihatan di jemaat Aberta, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan kelihatan. Ini kebenaran firman Tuhan poin yang pertama ini. Yesus bukan mencari pekerja-pekerja yang melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Tapi Yesus mencari iman-iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kesungguh-sungguh kepada Tuhan imannya, saudara kasih, dengan disertai dengan perbuatan. Ke surga itu nggak boncengan, Pak Yono, ya. Antara suami istri nggak boncengan, pribadi lepas pribadi, saudara kasih. Tetapi kita sebagai imam, kita harus bisa menuntun anak dan istri kita. Jangan ke yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, nanti masuk jurang, saudara kasih. Ya, makanya rumah tangga yang rukun ketika ada minyak urapan di atas kepala harum, terciptalah kerukunan, terciptalah keharmonisan di dalam rumah tangga itu. Bukan tercipta keharmonisan oleh karena uang, saudara kasih. Banyak orang kaya punya uang, tapi tidak tercipta keharmonisan. Anak kemana, istri kemana, suami kemana, saudara kasih. Anaknya narkoba dan sebagainya, ya. Tetapi saya yakin dan percaya, jemaat Aberta di pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita supaya meningkatkan iman dan kepercayaan kita? Milikilah kerinduan untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Bukan hanya cukup mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, makan Alkitab setiap pagi, setiap hari, saudara kasih. Renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini siang dan malam, saya yakin dan percaya, maka roh kita akan kuat adanya, iman kita semakin bertumbuh adanya. Kita memiliki satu kerinduan. Kenapa di Aberta tidak memiliki kerinduan untuk berdoa? Ya, kenapa di Aberta tidak memiliki kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan? Ini alasannya, saudara kasih. Ini jawabannya. Jadi jadikanlah dirimu seperti bayi yang selalu merindukan susu yang murni, yang selalu merindukan firman Tuhan yang murni. Belajarlah kepada Tuhan supaya imanmu semakin kuat, rohmu semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Bukankah itu dikatakan Roma? Biarlah kerajinanmu jangan kendor,
Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita harus menyala-nyala. Kalau Yesus datang kedua kali, saudara kasih, menjemput orang-orang yang setia, yang percaya, rohnya padam. Wah, sangat mengerikan, saudara kasih. Bayangkan seperti perempuan yang bodoh, 5 yang bijak, 5 yang bodoh, saudara kasih. Ketika datang mempelai itu, ya, maka yang 5 yang bijaksana sudah mempersiapkan pelitanya, sudah mempersiapkan minyaknya. Tapi yang bodoh itu, saudara kasih, mereka mencari minyak. Kalau kalian minta sama aku nggak cukup, saya berikan kepada kalian, kata yang bijak itu. Pergilah yang bodoh itu mencari minyak. Tapi ketika orang yang bijaksana itu sudah mempersiapkan pelitanya, datanglah Tuhan Yesus mengetok pintu mereka, menyongsong mempelai, saudara kasih. Mempelai itu artinya gereja-gereja Tuhan. Ya, Kristuslah sang mempelai. Saudara sang mempelai. Saudaralah mungkin perempuannya, gereja Tuhan. Tuhan Yesuslah sebagai laki-lakinya. Tidak ada orang mempelai itu, saudara kasih, yang di bawah umur, nanti masuk penjara kalau undang-undang perlindungan anak. Ya, orang yang mempelai itu usianya sudah umur 17 tahun ke atas, sudah punya KTP, berarti orang yang sudah dewasa. Demikianlah kehidupan kita, harus menjadi orang yang dewasa. Makanya kalau datang ke gereja jangan ngantuk. Ini kesempatan untuk kita mendengar, karena pendengaran itu timbul kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara kasih. Ya, iman kita timbul dari pendengaran. Coba saudara kasih, datang ke gereja, mungkin tuli, bisa enggak Ibu Budi mendengarkan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Pak Gembala? Nggak bisa ya. Ditanya nanti sama siapa namanya, anaknya, cucunya Pak Ibu Budi siapa tuh yang perempuan? Hah? Neva. Kong? Kalau manggil perempuan apa? Kalau orang Kalimantan? Hah? Kong. Kong, angkong ya. Angkong bukan angkong itu ya. Nanti itu kalau Pak Gembala, Pak Kurniawan menyampaikan firman apa? Nggak tahu. Orang nggak dengar. Jadi saudara datang ke Berta, pulang saudara tidur begini, tidur. Ya mendingan kita di rumah aja lah tidur ya. Ya di rumah aja lah kita tidur lah, lebih enak di rumah tidur. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ya di rumah aja kita tidur lah, enak di rumah tidur. Ya ada tempat tidur, ada kasur, ada TV, ya kan? Ada makanan, ngemil-ngemil dan sebagainya. Kita datang ke gereja itu saudara kasih seperti bayi ini. Rindukanlah air susu yang murni, rindukanlah firman Tuhan. Berapa tahun lagi sih kita saudara kasih, apalagi seperti Ibu Aling. Ibu Aling ya, Aling apa ya Aling? Hah? Nah, Aling. Saya kalau nama-nama ini lupa saudara kasih, tapi kalau Alkitab nggak pernah lupa. Tapi saya bilang, Tuhan nggak apa-apa lah saya lupa nama-nama orang, tapi jangan lupalah kepada Tuhan saya. Ya, saya punya prinsip begitu saudara kasih. Ya. Jadi Tuhan menginginkan pekerja-pekerja yang selalu meningkatkan iman dan kepercayaannya. Bukan karena pekerja-pekerja yang selalu melakukan mujizat. Bukan karena pekerja-pekerja yang selalu bernubuat saudara kasih. Ya, mengadakan tanda-tanda heran dan tanda-tanda sebagainya. Bukankah Alkitab mencatat 1 Korintus pasal 13? Nih, buat apa engkau sekalipun kau bisa berbahasa malaikat dikatakan. Sekalipun kau bisa berkata-kata berbahasa roh. Sekalipun kau membagi-bagikan hartamu dan sebagainya. Tapi kalau kau tidak memiliki kasih, engkau seperti gong yang berkumandang. Ya. Kalau kita tidak memiliki kasih, hubungan kita dengan Tuhan, saudara kasih, tidak ada artinya. Makanya kita harus memiliki vertikal itu. Ya. Baik kita apalagi di gereja, ya. Wah, harus luar biasa. Seperti petir. Ya. Wah, berapi-api harus di gereja. Karena di gereja itu saudara kasih tubuh Kristus. Benar-benar urapan Tuhan sangat luar biasa. Jangan nggak remeh saudara. Walaupun kita jumlahnya hanya sedikit, wah Tuhan hadir di sini, amin. Tuhan hadir. Karena ini Tuhan sudah pilih. Ya. Jadi itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, tingkatkan iman dan kepercayaanmu. Seorang pelayan Tuhan itu yang handal, yang dapat dipercaya dan diharapkan,
harus meningkatkan iman dan kepercayaannya. Yang kedua, kita kembali kepada Yohanes tadi, pasal 14 ayat 12 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apa sih yang dimaksudkan Yesus ini, saudara kasih kepada murid-muridnya? Pekerjaan yang lebih besar yang aku lakukan, kau akan melakukan. Artinya Bapak Saudara kasih, kita harus memiliki kualitas hidup untuk melayani Tuhan. Ya, kualitas hidup, ya, perbuatan untuk kita melayani Tuhan. Seseorang yang memiliki kualitas, saudara kasih, tidak akan diragukan. Benar? Tidak akan pernah diragukan. Tapi kalau kita tidak memiliki kualitas, apa yang kita mau jual? Nggak ada, saudara kasih. Ya. Ada ini kisah nyata, saudara kasih. Ada seorang anak muda ini cinta Tuhan dari kecil sampai dia menjadi anak muda, memang cinta Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan. Ini orang desa. Suatu ketika, ini nggak sampai S1 S2, cuma hanya dia tamat SMA, saudara kasih. Dan suatu ketika apa yang terjadi? Mak, dia katakan, saya mau merantau lah ke kota besar. Saya mau cari pekerjaan. Ya udah nak, kalau kamu mau merantau, jangan lupa nak, bawa selalu Alkitabmu ini. Ya. Jangan pernah lepas Alkitab ini dari dirimu. Kemanapun kau melangkah, bawa selalu Alkitab ini. Mau di pekerjaan pun kau nanti dapat kerja, bawa Alkitab ini. Mau dimanapun kau, bawa Alkitab ini. Artinya bukan begini, pakai tas, saudara kasih. Dan suatu ketika sampai dia di kota besar, dia membuat lamaran-lamaran di kantor-kantor, saudara kasih. Sampai 2 minggu sudah di Jakarta, di kota-kota besar, belum ada panggilan. Akhirnya tetap dia berdoa. Ya, memang dia berdoa. Setiap dia buat lamaran dia berdoa. Sebelum dia melangkah dia berdoa. Hidup dia karena doa. Karena hidupnya dari Alkitab ini, saudara kasih. Ya, dari Alkitab ini. Dan satu ketika adalah panggilan. Ya, dia masukin lamarannya. Ketika dimasukin lamarannya, lamaran-lamaran yang lain sudah dimasukin ke perkantoran-perkantoran lain, tidak diterima. Dan satu ketika dia masukkan lamarannya di satu perkantoran, menerima lowongan. Ya, masukkan, dia masuk, saudara kasih. Ya, selamat siang Pak, selamat siang. Ya, silakan duduk, katanya. Saya mau melamar kerja Pak. Oh ya udah, kalau kamu melamar kerja, kamu bawa ijazah. Oh bawa Pak. Coba lihat ijazah kamu. Dia lihat ijazahnya, ijazah saya saudara kasih. Oh ya. Ada rekomendasi nggak kelakuan baik dari kepolisian atau dari, ya kalau di kampung dari apalah namanya, kalau di sini dari kelurahan, kepala kampung kalau di sana ya Pak Yono ya, ya kepala desa, ya kepala desa. Oh ada Pak. Apa yang terjadi, saudara kasih? Ini anak muda ini ketika dia mengambil kelakuan baik, jatuh satu benda. Ya. Dilihat sama manajer itu. Bih, itu apaan yang jatuh? Hehehe, diambil, saudara kasih. Alkitab Pak. Si manajer itu kaget. Dia bilang, kok kamu ngelamar kerja bawa Alkitab? Iya Pak. Ibu saya memperlengkapi saya dengan Alkitab. Kemanapun saya melangkah, selalu ibu saya memperlengkapi saya dengan Alkitab. Katakan. Si manajer itu tidak jadi lagi meminta rekomendasi kelakuan baik itu, saudara kasih. Karena si manajer itu sudah tahu. Orang yang memegang Alkitab adalah orang yang mencintai Tuhan, amin. Orang yang selalu membawa Alkitab adalah orang yang selalu intim dengan Tuhan. Berarti karakternya ini sudah mantap. Tidak perlu lagi diinterogasi, diwawancarai dan sebagainya. Ya udah, kalau begitu kamu kerja. Dan satu ketika saudara kasih anak mulai kerja, tidak ada tandingannya karyawan lain dibandingkan anak muda ini karakternya. Wow, pekerjaannya konsekuen, ya, jujur, motivasinya mantap, pekerja keras, setia, saudara kasih, dapat dipercaya, sehingga manajer itu senang.
Dan satu ketika si anak muda itu naiklah karirnya, ya. Diberkati Tuhanlah dia. Saya yakin dan percaya kepada saudara, dikatakan Alkitab poin yang kedua ini, jadilah saudara menjadi pelayan Tuhan yang handal, yang berkualitas. Amin. Yang berkualitas, saudara kasih. Seperti si Davinka. Davinka udah kerja ya? Iya udah ya? Hah? Lagi ngelamar. Udah dapat kerja? Udah dapat kerja ya? Nggak ada yang bawa? Ada yang bawa nggak? Berarti sendiri ya melamar ya? Ya kira-kira sih, saya nggak tahu ya. Jadi saudaraku dalam nama Yesus Kristus, saudara kalau mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya saudara pasti memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Ada yang saudara jual, amin. Coba kalau kita oon, ya, udah oon, belagu, sombong, jelek, hidup, nggak ada yang kita mau jual. Ya, kalau seperti saya oon. Dulu saya, ya, waktu saya ketemu dengan Ibu Lista, oon. Itu Ibu Lista itu otaknya kan jenong kan, itu kayak profesor sore kasih. Ya, dia ngelihat mungkin karena kegantengan saya, penampilan saya dan kegantengan saya, sehingga dia mulai terharu dan sebagainya. Ada yang mau dijual, ya, biarpun dia jelek, tapi dia pintar. Ada yang mau dia jual. Sudah bodoh, jelek, ada yang mau jual. Dia cinta Tuhan, polos seperti baby ini sore kasih yang baru lahir, ya, artinya dia takut akan Tuhan. Tetapi lebih indahnya lagi, dia takut Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia ganteng, dia cakap, dia pintar, tapi sempurna itu sore kasih. Jarang seperti begitu. Seperti Pak Budi ini sore kasih ya. Ya. Pak Budi orangnya polos, Ibu Budi orangnya polos. Yang sebenarnya yang Tuhan mau yang seperti Pak Budi ini, ya. Mana pernah Pak Budi buat masalah di gereja? Nggak pernah itu. Ya. Coba kalau orang yang pintar-pintar itu buat masalah, ya, yang menuntut inilah, yang menuntut inilah, yang beginilah, yang beginilah, yang beginilah, ya. Jadi poin yang kedua ini, Tuhan mencari bukan pekerja-pekerja yang pintar sore kasih, tapi pekerja-pekerja yang berkualitas, yang mengandalkan Tuhan. Coba kita melihat dulu di sini Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Apa yang dikatakan Yeremia 17 ayat 7? Coba Davinka dulu yang baca dulu. Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi ini poin yang kedua ini, ya. Pelayan Tuhan yang handal itu sore kasih, yang dapat dipercaya hidupnya harus berkualitas. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita. Di ayat yang kelima berkata, Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dan merambat akar-akarnya ke batang air sore kasih. Dia akan berbuah, sekalipun terik matahari masalah persoalan datang, tidak akan layu pohon itu. Demikianlah kehidupan kita. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, waduh, kita tidak akan mampu sore kasih, ya. Apalagi di daerah Tanah Merah itu kriminalnya tinggi. Di tahun 2000, 2001, 2003 sampai 2010 kriminalnya masih tinggi sore kasih. Apalagi saya seorang mantan
seorang mantan ex narapidana. Sedangkan teman saya aja yang sudah almarhum ada seorang hamba Tuhan pendeta Pak Sitinjak. Itu kan pemain karate itu sore kasih. Pemain kumpu, pemain karate. Pernah saya bilang sama beliau, udah kamu tinggal di Tanah Merah aja biar dekat pelayaran ke GBA Berta waktu beliau dulu masih pendoa di tempat ini. Ya, apa yang dikatakan? Saya kalau melayani di Tanah Merah nanti saya nggak kuat. Kriminalnya tinggi. Nanti jurus saya nanti melayang-layang katanya. Artinya tidak siap dia menghadapi orang-orang yang di Tanah Merah. Jadi kalau kita memiliki kualitas saudara kasih, ya, kualitas mengandalkan Tuhan, masalah persoalan yang datang kita senyum saja. Di Tanah Merah ini saudara kasih, wah macam-macam orangnya, karakternya. Kita bangun rumah salah, kita beli TV salah, ya, kita beli mobil salah, serba salah semua saudara kasih. Ya, coba kalau rohaninya mantap di Tanah Merah. Mau beli mobil kek, mau beli ini kek, wah senang. Kalau seperti saya senang. Kalau teman saya, tetangga saya beli mobil atau beli rumah dan beli apa sebagainya, saya senang. Kenapa? Oh, maju dia. Nanti suatu ketika saya pasti bisa ngopi sama dia. Pasti saya ditraktir sama dia. Kan begitu prinsip kita sore kasih. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, pelayan Tuhan mengandalkan Tuhan harus memiliki kualitas. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita andalkan kehidupan kita seperti dikatakan pohon Libanon. Pohon aras yang ada di Lebanon. Pohon aras itu semakin tinggi, semakin berkualitas. Ya, semakin tinggi semakin berkualitas. Semakin harganya sangat mahal. Karena pohon aras itu usianya ratusan tahun, ya, ratusan tahun. Ya, tapi banyak orang Kristen semakin tua bukan semakin berkualitas, semakin menjadi-jadi. Sifatnya seperti kanak-kanak saudara kasih. Jadi kalau orang dunia dikatakan kalau dia sudah usia 50 tahun mudah tersinggung, 60 tahun tambah tersinggung, 70 tahun tambah tersinggung. Saya mulai renungkan firman Tuhan. Kalau kita tertanam di bait Allah seperti pohon aras di Lebanon, ya, mengandalkan Tuhan, mau kita umur 50 tahun kek, mau umur kita 60 tahun kek, mau 70 tahun, mau 90 tahun, kita tidak akan tersinggung karena ada firman Tuhan. Amin. Berarti orang itu nggak ada firman Tuhan. Apalagi di orang Batak sore kasih, udah tua itu, mudah tersinggung itu. Iya, anak aku sudah tua, aku mudah tersinggung aku katanya. Bohong itu sore kasih. Ya. Tapi kalau engkau tertanam dari firman Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, engkau bertumbuh, engkau tidak akan mudah tersinggung. Orang mudah tersinggung itu anak-anak sore kasih, ya. Tapi orang yang selalu kuat sore kasih, ya, orang-orang yang dewasa itu dianggap hal-hal yang biasa. Coba kita melihat dulu Mazmur. Dikatakan Mazmur 100. Mazmur berapa ini sore kasih? Mazmur 92 ayat 13. Dikatakan seperti pohon Libanon. Mazmur 92 ayat 13. Saya akan baca buat kita. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma sama pohon aras itu hampir sama sore kasih kualitasnya. Ya, semakin dia tua, semakin dia kekuatan pohonnya luar biasa. Akan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua, ya, masih berbuah dikatakan. Oh, ini mulai saya renungkan firman Tuhan ini sore kasih. Saya kalau melihat orang-orang tua sore kasih yang usia 50 seperti saya ini, ya, salah sedikit tersinggung, ya, sakit hati dan sebagainya. Orang tua tersinggung dan sebagainya oleh karena anak. Tanamkanlah dirimu di bait Allah. Amin. Tanamkan dirimu di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi semakin tua engkau semakin berkualitas. Semakin tua kau semakin memiliki kerinduan yang mendalam terus melayani Tuhan. Bukan semakin mundur. Aku ini sudah tua. Enggak saudara kasih. Yosua sama Kaleb saudara kasih pernah berbicara waktu Musa memberikan tanah warisan lah kepada mereka. Apa dikatakan Yosua? Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua katanya.
Tapi walaupun aku sudah tua, aku tetap kuat sama seperti yang dulu. Jadi biarpun kita sudah usia, tetap kita masih muda. Amin. Rohani kita muda, rohani kita berkualitas, sore kasih. Rohani kita menyala-nyala, rohani kita berkobar-kobar, bukan semakin mundur, Bapak Ibu sore kasih. Berkobar-kobar, menyala-nyala, layani Tuhan dengan setia. Ini firman Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia bukan mencari pekerja-pekerja yang mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda heran dan sebagainya. Setan pun bisa mengadakan mujizat, saudara kasih. Ya. Tetapi Yesus mencari orang yang berkualitas, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan seperti pohon aras di Lebanon. Dia akan seperti pohon korma yang berakar mendalam dan terus menjunjung tinggi sampai ke atas. Semakin dia tinggi, semakin dia hebat, semakin dia berkualitas, semakin nilai pohon itu semakin mahal, saudara kasih. Demikian juga kehidupan GBI Aberta. Semakin kau tertanam di bait Allah di tempat ini, semakin kau berkualitas, semakin kau diberkati oleh Tuhan dan disenangkan oleh Tuhan, saudara kasih, dan disenangkan oleh sesamamu. Kau akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara kasih, jadilah engkau berbuah selalu. Berbuah terus. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Peliharalah buah-buah Roh Kudus itu dalam kehidupanmu. Pelayan Tuhan yang handal itu harus memiliki buah. Buah-buah kasih, buah kemurahan dan kelemah lembutan itu. Sekalipun kita sudah hafal itu, kita terus terapkan di dalam kehidupan kita. Buah itu, saudara kasih. Kalau kita mungkin akan menyimpang, oh Tuhan, aku tadi sudah marah, aku sudah emosi, Tuhan, berikanlah kelemah lembutan bagiku, Tuhan. Oh Tuhan, aku tadi berbohong, Tuhan. Jadi ada buah Roh Kudus yang mengingatkan kita, saudara kasih. Ya, makanya kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, hasilkan buah dengan sesuai dengan pertobatan. Itulah poin yang ketiga saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara kasih. Pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan yang handal. Yang pertama, tingkatkan iman dan kepercayaan. Amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara kasih, dikatakan tadi apa? Milikilah kualitas hidup melayani Tuhan. Tetap hubunganmu intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah hendaknya engkau berbuah di dalam Tuhan. Ketika engkau berbuah di dalam Tuhan, satu ketika Tuhan datang. Dilihat pemain drum tadi, dicicipi, wah manis sekali buahnya. Ya, tidak asam. Ya, kalau asam kecut bagaimana? Ya, di sini siapa yang suka asam? Nggak ada pasti yang suka asam. Ya, orang yang suka asam itu pasti orang yang hamil. Belum tentu orang hamil itu suka yang asam. Benar? Ya. Kalau lidah yang normal saudara kasih, dia sukanya yang manis, mangga. Demikian juga Tuhan itu. Dicicipi jemaat GBI Aberta manis-manis adanya. Karena kenapa? Karena memiliki buah. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, yang penuh kasih. Seperti pujian ini berkata, ya Tuhan, jadikan kami menjadi hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang handal untuk melayani Engkau, Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa di siang hari ini. Urapi kami semua Tuhan, umat-Mu, baik hamba-hamba-Mu. Biar pengurapan-Mu terus mengalir seperti sungai, memenuhi umat-Mu di siang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, agar umat-Mu tetap setia melayani-Mu, agar umat-Mu tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, urapi umat-Mu saat ini dalam nama Yesus. Mengalir terus urapan-Mu kepada kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani, terus urapan-Mu mengalir ya Tuhan, agar kami tetap setia melayani Tuhan. Jangan kami mundur dari pelayanan, jangan kami mundur untuk ke gereja, tapi biar kami tetap terus melayani Tuhan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kami. Maka Tuhan akan memelihara seluruh kehidupan kami.
Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh kasih. Bukan gak percaya kami mujizat-Mu. Ketika poin yang ketiga ini kami pegang, mujizat-Mu sudah ada dalam hidup kami, kuasa-Mu sudah bekerja dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan Tuhan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus yang tidak pernah terbatas yang Kau curahkan bagi kami, yang memampukan kami saat ini, Roh Kudus tolong bantu kami. Dalam nama Yesus, hiburkan kami, kuatkan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.